Para sahabat sehat, kita berjumpa lagi dengan saya Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam dari Klinik Eksekutif Situ. Masih tentang MPG, kami berusaha memberikan sumbangan data-data analisis pada program MPG yang luar biasa ini. Kali ini judulnya ikan sebagai lauk MPG. Bagaimana kalau ikan sebagai lauk MPG? Cocok tidak? Ya, kita tahu program MPG makan bergizi gratis di sekolah-sekolah memiliki beberapa target dan pencapaian sebagai berikut. Pertama, mengatasi kelaparan yang bersifat akut dan kronis. Kedua, meningkatkan pertumbuhan berat badan siswa. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan tinggi badan siswa. Keempat, meningkatkan angka kehadiran siswa. Kelima, mengurangi angka absen. Dan keenam, mengurangi angka drop out. Dari semua itu, kalau diakumulasi, diharapkan prestasi di sekolah-sekolah Indonesia akan meningkat. Untuk mencapai target-target tersebut dibutuhkan bahan-bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi. Salah satu unsur lauk pauk MPG yang menarik untuk dibahas ialah ikan. Mengapa ikan menarik? Satu, ikan amat kaya akan gizi. Dua, rasanya enak. Meskipun tidak semua anak-anak suka ikan, ya ini bisa diolah sesuai dengan selera anak-anak. Ini pandai-pandainya kita saja. Yang ketiga, harganya lebih murah daripada daging. Lebih-lebih di daerah-daerah penghasil ikan, daerah pantai dan sebagainya. Yang keempat, banyak terdapat di Indonesia. Karena Indonesia negara kepulauan, negara maritim yang banyak laut. Ya, sekarang kita nangkap ikan secara tradisional saja sudah dapat banyak ya. Apalagi kalau ditangkap dengan kapal yang modern. Lebih luas lagi, lebih intensif lagi kalau tidak hanya menangkap, tapi beternak ikan di laut. Mungkinkah beternak ikan di laut? Mungkin. Saya pernah mendatangi sebuah unit percobaan milik Kementerian Kelautan. Sudah sebuah area percobaan di daerah Padang Cermin di Provinsi Lampung. Itu di laut itu dipasang jaring, dipasang karamba, dan di dalam jaring itulah dipiara ikan, diternakkan ikan. Jadi ikannya nggak akan keluar kemana-mana. Nah, itu kalau diperkenalkan di seluruh Indonesia, maka hasil ikan akan melimpah luar biasa. Mungkin bukan hanya untuk mencukupi warga Indonesia sendiri, mungkin bahkan bisa diekspor. Nah, sekarang gizi ikan, kandungannya luar biasa. Pertama, sumber protein unggul.
proteinnya unggul. Lebih dari unggul, protein ikan mudah dicerna. 2. Lemak ikan berbeda. Lemak ikan sehat dan aman. 3. Bisa menjadi sumber kalsium jika durinya dimakan. Mungkin kaget loh, duri kok dimakan bagaimana? Nanti tertusuk loh. Saya kira ada caranya. Duri juga bisa diolah kan. 4. Sumber vitamin A, B1, B2, dan D. 5. Sumber mineral atau mikronutrien, zat besi, yodium, selenium, dan zinc. 5. Untuk ikan-ikan tertentu bisa mengandung karotenoid, yaitu astaxanthin. Nah, mutu protein ikan, bagaimana kok tadi dikatakan mutu protein ikan tinggi? Ya, ikan mengandung asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia sendiri dan juga tidak ada dalam tahu, tempe, kacang-kacangan, nggak ada, yaitu metionin, lisin, dan histidin. Itu asam amino esensial. Asupan protein ini amat penting bagi manusia, yaitu sebagai zat pengatur, zat pembangun, dan sumber kalori. Sebagai zat pengatur, protein adalah bahan baku dari hormon, ya, hormon insulin, hormon seks, hormon tiroid, dan lain-lain, enzim-enzim, sitokain, antibodi, dan zat-zat imun lainnya. Sedangkan sebagai zat pembangun, protein berfungsi sebagai pembentuk sel-sel dan jaringan-jaringan baru pada semua organ tubuh untuk mengganti sel unsur-unsur yang rusak, sel rusak, jaringan rusak. Ini harus diganti dengan sel baru, jaringan baru. Ini dari protein. Kalau ini pada setting anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, nah, zat pembangun ini penting sekali. Inilah yang menopang pertumbuhan anak agar tubuh anak bisa tumbuh optimal. Nah, protein dari daging ikan ini juga mempunyai keunggulan yang lain. Lebih unggul dari protein ayam, sapi, kambing, dan babi. Apa keunggulannya? Protein ikan itu lembek. Coba kalau kita gigit daging ikan, itu kan lembek, rapuh. Beda dengan kalau kita gigit daging sapi kan, lebih alot kan. Ya karena lembek dan rapuh, itu jadi lebih mudah dicerna. Dikunyah saja mudah, juga dicerna di dalam usus juga mudah. Kenapa lembek dan rapuh? Karena unsur jaringan ikan hanya sedikit dalam daging ikan. Jadi mudah diolah, dicerna, lalu sari-sarinya diserap dalam pembuluh darah. Nah, yang lebih menarik lagi selain protein adalah lemak. Lemak ikan itu lemak ajaib. Kenapa ajaib? Ini beda dengan lemak dalam daging sapi, ayam, ikan, sapi, ayam, kambing, babi. Ini yang daging kaki 4 ini
lemaknya dapat menyebabkan risiko beberapa penyakit, misalnya jantung, stroke, dan diabetes. Itu lemak jenuh atau saturated fatty acid. Lemak di dalam daging ikan beda. Itu lemak tidak jenuh, unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid ini atau lemak tidak jenuh ini terbagi dua, yaitu MUFA, monounsaturated fatty acid, terutama asam urea. Asam urea ini berkhasiat untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau kolesterol HDL. Yang kedua, PUFA, polyunsaturated fatty acid, yaitu asam lemak omega 3. Terdiri dari EPA, eicosapentaenoic acid, DHA, docosahexaenoic acid. Keduanya bagus untuk jantung, mengurangi peradangan di seluruh tubuh, juga bagus untuk kesehatan otak dan mata. Jadi, lauk daging ikan unggul amat bagus untuk MPG, untuk lauk MPG. Namun jika tidak terbiasa, mungkin sebagian anak tidak suka dengan daging ikan. Mungkin rasanya, baunya, tekstur dagingnya, ya apalagi kalau masih ada durinya. Tapi yang nggak ada durinya pun kalau tidak terbiasa ya tidak enak. Maka mungkin bagi anak-anak lebih baik jika rupa atau wujud daging ikan itu disamarkan. Misalnya dilunakkan dengan panci presto atau pressure cooker. Setelah di presto bisa dicampur dengan telur dan tepung. Nah, kita bisa belajar dari bangsa-bangsa lain, misalnya bangsa Jepang, bangsa Korea, bangsa Eropa, bagaimana mengolah daging ikan dicampur dengan telur dan tepung itu. Kalau sudah disamarkan seperti itu, saya kira anak-anak akan lebih suka. Jadi lebih cocok untuk lauk MPG. Kita lanjutkan ya. Jika anak-anak sering makan daging ikan, akan bermanfaat. Juga kalau durinya bisa dimakan, akan bermanfaat. Dengan alat presto atau pressure cooker, duri ini akan bisa dilonakkan. Dan duri ini mengandung kalsium yang amat diperlukan untuk pertumbuhan tulang. Jadi anak-anak kita akan bisa tumbuh lebih tinggi. Kalau main sepak bola mungkin akan lebih banyak menang. Sekian, masih terus MPG, semoga bermanfaat. Terima kasih.